WNI yang akan diberangkatkan ke Kamboja untuk bekerja, sehingga pada saat nanti di imigrasi ketibaan kita itu bisa kita tunjukkan bahwa memang kita kesini berdasarkan PO, ada kerjasamanya itu. Ya. Saya ingin bertanya, berarti ketua, setelah ketua menjelaskan cara untuk memilih perusahaan penyalur tenaga kerja, gimana sih caranya mendirikan PT tenaga kerja ke luar negeri ini secara resmi? Oke, pertanyaannya bagus nih. Tadi kita udah memberi tips dan triknya ya untuk si calon ini bagaimana lebih selektif ya ketika ditawarkan nih sama perusahaan kerja di luar. Nah, sekarang kita bicara dari aspek legalitasnya. Kalau misalnya ada yang mau dirikan perusahaan yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri ini, apa yang harus dia perhatikan? Sebetulnya pada umumnya hampir sama dengan kita mendirikan PT yang pada umumnya ya. Tetap yang bersangkutan datang ke notaris, tetap nanti menyiapkan nama perusahaannya, terus juga menentukan siapa direkturnya, komisarisnya. Terus yang menjadi catatan adalah ada ketentuan modal. Nah, kalau kita ikut undang-undang PT minimal berapa modal? 50 juta. Yes, 50 juta untuk PT lokal, right? Nah, tapi kalau untuk yang penanaman modal yang bergerak di bidang ini, ya, penyeleksian penanaman kerja di luar negeri ini, dia ada ketentuan minimal 1,5 M. Modal store-nya 1,5 M. Bukan modal dasar ya. Okay. Modal store-nya harus 1,5 M. Dan 1,5 M ini lebih ke menjadi jaminan. Jadi uang ini di store sebagai jaminan dalam pelaksanaan operasional PT ini. Biasanya untuk kebutuhan misalnya mungkin perusahaan ini udah menempatkan nih tenaga kerja di luar negeri, kemudian tiba-tiba mungkin perusahaannya lepas tanggung jawab, yang bekerja di sana meninggal misalnya, terus dia nggak ngurus, dia pulang. Untuk ngurus jenazah pulang kan pasti ada biaya kan, misalnya dari kedutaan Indonesia yang akan bantu memulangkan nih jenazahnya yang meninggal di Kamboja misalnya ke Indonesia. Nah, karena si perusahaan yang lepas tanggung jawab, nah uang itulah yang bisa dipakai. Salah satu contoh kenapa harus ada uang segitu. Oke? Jadi ada pembedaannya, yaitu modalnya ada ketentuan, ya, modal store 1,5 M. Dan kemudian setelah itu ya aktenya dibuat, nanti didaftar ke didaftar ke Kumham, tetap didapatkan NPWP perusahaan juga. Nah, yang menjadi agak berbeda adalah di nomor induk perusahaan. Nah, di nomor induk perusahaannya ini nanti selain ada NIB juga ada namanya sertifikat standar. Nah, untuk mendapatkan sertifikat standar ini yang sudah terverifikasi, perusahaan harus mengerjakan beberapa PR agar sertifikat standar ini terpenuhi. Pertama, salah satunya dia harus ada kontrak sewa kantor tersebut. Misal PT ini kan harus berkantor nih. Mungkin kantornya ini di komplek ABC. Nah, perusahaan harus punya kontrak sewa dengan ruko ini minimal 3 tahun untuk memastikan PT ini memang keseriusannya dalam berusaha di bidang ini. Oke. Terus umumnya ada ketentuan selain ada kontrak sewa juga harus ada nanti pada dalam ruangan kantor ini harus ada struktur organisasinya, siapa direktur, siapa komisaris, siapa yang nge-interview, siapa HRD-nya, siapa supervisornya, bla 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 gitu. Ada struktur organisasinya. Dan kemudian perusahaan juga wajib menyiapkan rencana atau proposal gitu loh. Program jangka panjangnya, target perusahaan ini mau apa gitu. Misalnya tahun pertama mereka mau menempatkan tenaga kerja asing di Singapura, tahun kedua misalnya di Thailand, keempat di Kamboja, dan seterusnya. Nah, itu mereka wajib melampirkan program mereka ke depan itu seperti apa. Yang dibutuhkan siapa? BP2NI.
kementerian butuh keseriusan itu. Kemudian perusahaan tersebut juga wajib mengantongi ISO 9001 ya. Nah, setelah itu sudah ada, baru bisa perusahaan ini izinnya terverifikasi. Begitu PT ini sudah ada, ya sudah terverifikasi nih sertifikat standarnya, ada beberapa kewajiban, ya. Jadi ibaratkan setelah dia udah punya legalitas, nih, tapi belum resmi loh ya. Kita bicara legalitas udah ada, tapi resminya dalam praktek seperti apa? Nah, PT yang tadinya sudah terdaftar ini, sudah mengantongi perizinan, dia wajib menyampaikan lagi kepada BP2MI, BP3MI, sama P4MI agar dia dicatatkan sebagai perusahaan yang daftar perusahaan yang berhak atau mempunyai perizinan dalam menyuplai tenaga kerja untuk di luar negeri begitu. Terus kewajiban pada umumnya ketika si orang asing ini, orang WNI ini mau diberangkatkan itu, dia wajib melaporkan juga ke keimigrasian sama Depnaker bahwa misalnya hari ini kami akan memberangkatkan berapa orang, misalnya 5 orang untuk ditempatkan ke Singapura di PT apa, bekerja di bidang apa, posisinya apa. Nanti kita wajib laporkan dengan kontrak berapa lama di Singapura. Jadi ketika nanti pekerjaannya selesai kontrak, ketika mau dipulangkan, perusahaan wajib juga melapor kembali bahwa untuk nama-nama yang waktu tanggal sekian berangkat udah pulang gitu loh. Jadi itulah pentingnya perusahaan dalam melaksanakan tupoksinya sebagai PT yang bergerak di bidang ini. Ketua, ada yang ingin saya tanyakan Ketua mengenai penjelasan Ketua tadi. Nah, ketika WNI ini keluar negeri untuk bekerja, kan ada prosedurnya tuh, hal-hal yang Ketua jelaskan tadi. Kita tahu kalau kita keluar negeri itu, kalau kita menetap itu kita butuh kitas atau visa. Nah, ini tuh kitas visa diurus oleh perusahaannya atau kita sendiri yang membuatnya, Ketua? Oke, good question juga ini. Nah, kalau orang asing yang bekerja di Indonesia, kita mengenal kitas, kan gitu ya. Kartu izin tinggal terbatas untuk dia bekerja. Ya, sama juga ketika semisal kita yang orang Indonesia ini mau bekerja di negara lain, sama juga akan diurutkan work permit-nya, ya, izin bekerja di sananya. Yang ngurus adalah perusahaan yang mau hire kita, yang kita dapat kontrak ini. Itulah yang menjadi pembeda sebetulnya. Kalau yang kita berangkatnya itu tidak resmi, ya maksudnya mungkin perusahaannya ecek-ecek memberangkatkan sama yang resmi ya. Kalau yang resmi ini nanti di work permit-nya itu memang tertera bahwa orang yang kita mau berangkatkan ini dia tinggal di mana dan bekerja di perusahaan mana sesuai izin permit yang dia dapat itu loh. Kayak misalnya kalau masuk Singapura ada IPAS-nya dulu biar dia bisa lewat sama agensinya, maksudnya dia tinggal di mana gitu loh. Jadi sama. Berarti nggak bisa secara maksudnya instan juga lah ya? Yes, benar gitu. Oke, paham betul. Oke. Terima kasih.